Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Masih tetap semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh? Nah, pada pertemuan kemarin kalian sudah mempelajari atau membaca materi mengenai Pitagoras, yaitu mengenal teorema Pitagoras dan juga triple Pitagoras. Nah, pada video kali ini Butika akan menjelaskan melanjutkan materi supaya kalian lebih paham dalam memahami apa itu materi tentang Pitagoras. Materi ini merupakan materi kelas 8 ya. Nah, kelas 8 sendiri ada 3 guru yang mengajar, yaitu yang pertama Ibu Widadatul Ulia, yang kedua Ibu Nurmala Puspitasari, dan yang ketiga saya sendiri. Langsung saja kita ke next ya. Tujuan pembelajaran dari video kali ini, Butika harapkan nanti anak-anak dapat menentukan panjang salah satu segitiga siku-siku jika diketahui panjang dua sisi yang lainnya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya, kalian nanti bisa menentukan jenis segitiga siku-siku jika ketiga sisinya diketahui. Kemudian yang terakhir, menentukan perbandingan sisi segitiga siku-siku jika salah satu sudutnya berukuran 30, 45, atau 60 derajat ya. Jadi ada 3 yang harus kita capai nanti setelah kalian menyimak atau mempelajari video ini. Langsung saja kita ke materinya. Ya, kemarin kalian sudah membaca ya mengenai Pitagoras. Teorema Pitagoras merupakan sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sifat teorema Pitagoras sendiri ada 2, seperti yang Butika sampaikan tadi, yaitu hanya untuk segitiga siku-siku, dan yang kedua, minimal 2 sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Jadi untuk menentukan sisi yang lain, minimal itu harus 2 sisi yang lainnya sudah diketahui panjangnya ya. Langsung saja. Yang pertama, materi yang pertama yaitu menentukan panjang salah satu sisi segitiga siku-siku jika diketahui panjang 2 sisi yang lain. Contoh, ya ini rumusnya. Ya, segitiga siku-siku itu bisa berupa seperti ini ya. Pasti ada tanda siku-siku di sini. Nah, tanda siku-siku berarti mempunyai derajat berapa sudutnya? 90 ya. Nah, ada juga yang bentuknya seperti ini ya. Jadi yang panjang itu yang di sebelah sini, yang agak pendek sisinya itu di sebelah sini. Ada 2 kemungkinan ya. Nah, rumusnya adalah yang dinamakan sebelum kita ke rumus, yang dinamakan dengan sisi segitiga itu ada 2. Yang pertama adalah sisi miring atau hipotenusa, maaf ya. Sisi miring itu letaknya di depan tanda siku-siku. Ini tanda siku-siku di depannya, berarti yang C ya. Kalau yang ini tanda siku-sikunya ini berarti di depannya adalah yang C. Nah, sisi miring juga merupakan sisi terpanjang ya dari kedua sisi lainnya. Jadi C itu lebih panjang dari A dan lebih panjang dari B. Nah, sedangkan A dan B itu dinamakan sisi siku-siku karena letaknya berada di antara tanda siku-siku. Jadi ini dan ini itu sisi siku-siku, maaf. Ini dan ini juga sisi siku-siku. Nah, cara mencari panjang sisi yang A, B, dan C adalah seperti ini. A itu sama dengan akar dari panjang sisi yang paling panjang, yaitu C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, kalau B berarti akar dari C kuadrat ya, sisi miringnya, dikurangi dengan A kuadrat. Nah, yang berbeda adalah yang C. Khusus untuk sisi miring, yaitu akar dari semua sisinya ditambahkan ya. Jadi kuadrat dari A dan kuadrat dari B ya. Itu yang perlu kalian hafalkan, bahwa yang berbeda sendiri adalah sisi miring. Kalau yang lainnya dikurangi, kalau yang sisi miring harus ditambah. Ingat, karena sisi miring itu paling panjang. Next ya. Ya, keterangan.
Tadi ya, seperti yang Butika sampaikan, sisi A dan sisi B ini itu merupakan sisi siku. Sisi C merupakan hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang. Butika kira kalian sudah mempelajari waktu di SD ya, jadi sudah paham ya. Next. Contoh soal. Ya, pernyataan di bawah ini ya, maaf ya, ini salah ketik. Jika digambarkan akan tampak seperti pada gambar ya. Di sini ada segitiga siku-siku dengan nama ABC ya, titik sudutnya. AB itu panjangnya 24 cm, BC itu 10 cm. Walaupun di sini tidak ada tanda siku-siku, pasti kalian sudah tahu bahwa di sini adalah siku-siku seharusnya ya, karena tegak lurus. Nah, tentukan panjang AC. Panjang AC adalah panjang sisi miring, betul sekali. Maka kita menggunakan rumus panjang sisi miring yaitu AC ya, karena di sini namanya AC, maka AC sama dengan akar dari kuadrat penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya yaitu AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tinggal kita masukkan AC sama dengan akar AB kuadratnya 24 kuadrat, BC-nya 10 kuadrat. 24 kuadrat itu berapa? 576 ya. Asalnya dari 24 dikali 24, bukan 24 kali 2 ya. Kemudian 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat 100 ya. 576 tambah 100 itu 676. Kalau di akar hasilnya 26. Jadi panjang AC sama dengan 26 cm. Paham ya? Contoh nomor 2. Ya, bagaimana kalau yang diketahui sisi sebelah sini ya? Di sini dimisalkan ada suatu segitiga siku-siku KLM ya dengan siku-siku di L di sini. Kemudian tentukan panjang sisi KL. Berarti caranya gimana? Ya ingat rumus yang tadi ya. Nah, selain sisi miring itu dikurangi ya. Berarti KL sama dengan KM kuadrat ya, sisi miringnya dikurangi dengan sisi yang lainnya yang diketahui yaitu LM kuadrat. Tinggal dimasukkan. KM-nya adalah 13 kuadrat, LM-nya 12 kuadrat. 13 kuadrat itu hasilnya 169, 12 kuadrat itu hasilnya 144. Dikurangi hasilnya 25. Nah, akar dari 25 adalah 5. Jadi panjang KL adalah 5 cm. Begitu ya. Next. Ya, masih ada contoh lagi. Bagaimana kalau yang ditanyakan yang di bagian bawah atau DE ya? Di sini dimisalkan DE karena dibalik gambarnya. Jadi di atas. Nah, diketahui segitiga siku-siku DEF dengan siku-siku DE. Tentukan panjang sisi DE. Ya sama seperti tadi ya. Selain sisi miring itu dikurangi. Berarti DE sama dengan akar dari kuadrat sisi miring atau yang besar ya. Yang besar kurangi yang kecil. Karena akar itu tidak mungkin hasilnya negatif. Pasti yang besar kurangi yang kecil. Nah, berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Sama dengan 225 dikurangi 81. 144 ya. Akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang DE adalah 12. Sebetulnya dari Pitagoras itu kalian tidak perlu menghafalkan, kalian cukup mengetahui sisi miringnya yang mana. Nah, ketika ditanya sisi miring, pasti sisi yang lainnya ditambahkan kuadratnya ya. Atau kalau ditanyakan sisi yang selain sisi miring, berarti sisi yang paling besar panjangnya dikuadratkan dikurangi sisi yang lainnya. Tidak perlu dihafalkan. Next ya, sekarang materi kedua yaitu menentukan jenis segitiga. Ya, berdasarkan teorema Pitagoras, untuk menentukan jenis segitiga maka kita harus membandingkan kuadrat dari sisi terpanjang
Ingat, sisi terpanjang itu adalah sisi miring kalau pada segitiga. Kemudian dibandingkan dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Kalau belum paham, mari lihat contohnya. Sebagai contoh, diketahui sebuah sisi segitiga siku-siku, ya. Ini dengan dimisalkan C-nya adalah sisi miring, yaitu sisi terpanjang. A dan B seperti tadi adalah sisi siku-siku. Nah, ada 3 syarat, ya. Yang pertama, apabila nanti sisi miring dikuadratkan, itu hasilnya kurang dari sisi siku-siku kuadrat yang dijumlahkan, atau A kuadrat tambah B kuadrat, nanti hasilnya ternyata kurang dari, sisi miringnya kurang dari hasil ini ya, maka segitiga itu termasuk segitiga lancip. Nah, ketika nanti sisi miringnya sama dengan kuadrat dari sisi-sisi penyikunya, maka termasuk segitiga siku-siku. Nah, yang terakhir, apabila sisi miringnya lebih besar dari kuadrat sisi penyikunya, maka termasuk segitiga tumpul. Nah, ini kalian perlu menghafalkan ya. Jadi ada 3 jenis, yaitu lancip, siku-siku, dan tumpul. Nah, ini syaratnya. Nanti ini yang akan kita pakai dalam menghitung. Langsung ke contoh soal biar tidak bingung. Suatu segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku berada di B. Tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB 8 cm, BC 15 cm, dan AC 20 cm. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, kita cari C-nya dulu atau sisi terpanjangnya dulu. Ya, pasti yang paling panjang adalah 20 cm ya. Berarti C-nya sama dengan 20 cm. Kemudian A dan B-nya mengikuti, bebas ya yang mana ya. Kalau di sini Bu Tika menuliskan A-nya 8, B-nya 15. Kalau dibalik juga boleh. Kemudian, nah, kita tuliskan rumusnya. Tadi rumusnya adalah C kuadrat. Bu Tika titiki dulu ya, karena kita belum tahu hasilnya kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, belum tahu ya. C kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, tadi disepakati bahwa C-nya adalah yang terpanjang, berarti 20 kuadrat. Kemudian A-nya Bu Tika pakai 8. Kalian pakai 15 juga boleh ya. Jadi 8 kuadrat tambah 15 kuadrat. 20 kuadrat kita hitung dulu, hasilnya 400. 8 kuadrat hasilnya 64. 15 kuadrat hasilnya 225. Kemudian 400-nya kita tulis dulu. 64 tambah 225 hasilnya 289. Ternyata 400 itu lebih besar ya dari 289. Jadi tandanya nyaplok ke 400 atau menghadap ke 400. Jadi bisa disimpulkan kalau C kuadrat lebih besar ya, seperti ini bacanya lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat seperti pada slide sebelumnya, maka termasuk segitiga tumpul. Sampai sini paham ya? Kalau belum paham silakan diulangi. Ya, nomor 2, biar kalian paham, ada contoh lagi. Tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisi-sisinya, yaitu ada 11 cm, 12 dan 15 cm. Seperti tadi, kita cari dulu C-nya atau sisi terpanjangnya ya. Yaitu yang paling panjang adalah 15 cm. Berarti C sama dengan 15 cm. A dan B mengikuti ya, bebas yang mana. Selain 15 berarti 11 dan 12. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus. C kuadrat titik-titik A kuadrat tambah B kuadrat. C-nya tadi 15 ya, berarti 15 kuadrat. A-nya 11 kuadrat, B-nya 12 kuadrat. Tinggal dihitung, 15 kuadrat itu 225, 11 kuadrat itu 121, dan 12 kuadrat itu 144. Yang ini dijumlahkan hasilnya 265, yang ini 225. Besar yang mana? Besar yang 265, sehingga tandanya menghadap atau nyaplok ke arah yang 265.
5. Bisa dibaca berarti 225 kurang dari 265. Sehingga kesimpulannya, kalau C kurang dari C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka termasuk segitiga lancip. Sampai sini paham ya? Pada segitiga siku-siku istimewa ya. Nah, yang pertama yaitu segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Bentuknya akan seperti ini. Perhatikan gambar berikut ini. Coba disimak. Di sini ada sebuah segitiga di mana sudutnya pasti yang ini adalah 90 derajat karena siku-siku, dan sisi yang lainnya itu ada sisi 60 derajat. Kalau sudah diketahui salah satunya 60 derajat, maka yang lainnya pasti 30 derajat. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau ini sudah 90, ini sudah 60, berarti 150. Sisanya pasti 30 derajat gitu ya. Nah, memiliki rumus yaitu AB ini adalah sisi yang dihubungkan oleh sudut 90 derajat dan 60 derajat. Itu perbandingannya 1. BC adalah sudut yang dihubungkan oleh 90 derajat dan 30 derajat, besarnya adalah akar 3 perbandingannya. Kemudian AC adalah sudut yang dihubungkan dari 60 derajat ya dan 30 derajat, itu nanti perbandingannya 2. Nah, jadi dapat disimpulkan rumusnya berdasarkan urutan dari sisi terpendek. Jadi dari yang terpendek ya. Yang terpendek adalah sisi yang dihubungkan oleh segitiga siku-siku dan 60 derajat. Itu yang terpendek. Kebetulan di sini namanya AB ya. Jadi jangan kalian patokan terhadap nama sudutnya, tetapi pada besar sudutnya. Karena ABC itu bisa diubah-ubah atau bisa diganti hurufnya, tergantung masing-masing soal. Yang penting ya, seperti Bu Tika sampaikan, yaitu sisi terpendek yang dihubungkan dengan tanda siku-siku dan sudut 60 derajat. Kemudian yang terpendek selanjutnya, atau yang dari yang terpendek tadi ya, paling pendek adalah AB. Kemudian selanjutnya yaitu yang siku-siku dan 30 derajat. Perbandingannya akar 3. Kebetulan di sini BC. Kemudian yang terpanjang ya tetap sisi miring ya, yaitu yang di depan tanda siku-siku, yaitu panjangnya 2. Jadi perbandingannya berdasarkan gambar ini ya. Gambar ini yaitu AB banding BC banding AC sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Next. Contoh soal. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Beda ya titik sudutnya ya. Di sini C, di sini A, di sini B. Tapi di sini ada 60 derajat, 30 derajat dan tanda siku-siku. Lah ini yang jadi patokan. Tentukan panjang AB dan panjang AC. Ya, ingat perbandingannya itu selalu dari sisi yang terpendek. Kita cari yang terpendek yaitu yang siku-siku dan 60 derajat. Berarti AC, tulis di sini AC. Kemudian siku-siku dengan 30 derajat yaitu AB. Yang terakhir yang sisi miring yaitu kebetulan di sini namanya BC. Sama dengan perbandingannya seperti tadi 1 banding akar 3 banding 2. Kita cari AB-nya dulu. Nah, caranya adalah kita pakai 2 perbandingan saja, yaitu yang ditanyakan dan yang diketahui, yang sudah diketahui panjangnya di soal. Kebetulan pada soal ini yang sudah diketahui panjangnya adalah BC. Berarti nanti kita pakai perbandingan BC dan perbandingan AB karena yang ditanyakan AB. Berarti AB dibanding BC sama dengan, lihat di sini AB-nya berapa? AB-nya adalah akar 3. BC-nya adalah 2, berarti akar 3 banding 2. Kemudian Bu Tika tuliskan ya ke bawah seperti ini. AB per BC sama dengan akar 3 per 2. Boleh ya? Nah, setelah itu kita masukkan yang sudah diketahui yaitu BC ya. AB tetap AB karena yang kita cari. Kemudian BC diganti 10.
sama dengan akar 3 kali per 2. Setelah sampai di sini kita kalikan silang. AB kali 2 ya, kali silang sama dengan 10 kali akar 3. Nah, AB kali 2 itu 2AB, 10 akar 3 kali 10 berarti 10 akar 3. Sehingga mencari AB caranya 10 akar 3 dibagi 2, hasilnya 5 akar 3. Jadi panjang AB sama dengan 5 akar 3. Paham ya? Mudah sekali. Kemudian panjang AC. Nah, yang kita cari AC berarti pasti AC ya. Di sini AC banding yang diketahui. Yang diketahui adalah BC. Berarti AC banding BC sama dengan, karena AC-nya 1 ya di sini. BC-nya adalah 2, maka 1 banding 2. Dituliskan ke bawah seperti ini. AC per BC sama dengan 1 per 2. BC-nya diganti 10. Ya, berarti AC per 10 sama dengan 1 per 2. Kemudian kali silang, AC kali 2 sama dengan 1 kali 10. AC kali 2 itu 2AC. 1 kali 10 ya 10. AC sama dengan 10 bagi 2. Hasilnya 5. Jadi panjang AC sama dengan 5 cm. Sangat mudah ya. Next. Ya, sekarang yang nomor 2. Segitiga siku-siku jika sudutnya itu 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Nah, sudah terlihat jelas sekali ya, di sini ada sudut yang sama. Kalau ada sudut yang sama berarti namanya sama kaki. Jadi segitiga ini merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Karena kakinya sama, pasti panjangnya juga sama ya. Berarti karena yang 45-nya di sini dan di sini, ya, di sini pasti siku-siku karena kalau dijumlahkan itu hasilnya 180 derajat. Coba dilihat, AB dihubungkan oleh 90 dan 45. BC dihubungkan dengan 90 dan 45. Berarti AB dan BC pasti panjangnya sama. Sehingga perbandingannya sama-sama 1. Sedangkan AC-nya, sisi miringnya itu akar 2. Sama seperti tadi. Ya. Kita urutkan dari sisi yang terpendek. Ingat sekali lagi, jangan melihat nama sudutnya, tetapi melihat besar sudutnya ya. Karena nama sudut bisa diganti-ganti atau berubah-ubah setiap soal. Nah, yang paling pendek adalah yang dihubungkan dengan tanda siku-siku atau 90 derajat dengan 45. Berarti AB atau BC, bebas ya menuliskan yang mana dulu. Kebetulan Butika di sini AB dulu. AB banding BC banding yang terakhir sisi miring AC, yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Ini untuk rumus yang 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat. Next ke contoh soal biar paham. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada segitiga siku-siku dengan besar sudut yang A 45 derajat, yang C 45 derajat dan diketahui AB-nya itu 12 cm. Tentukan panjang BC dan panjang AC. Panjang BC seperti Butika sampaikan tadi ya. Ya, ke rumusnya dulu, maaf. Berdasarkan urutan dari sisi terpendek seperti tadi ya. Yang paling pendek adalah yang dihubungkan dengan 90 derajat dan 45, berarti AB atau BC boleh. Di sini AB dulu banding BC banding yang terakhir AC, yaitu 1 banding 1 banding akar 2. Kemudian kita masuk ke mencari panjang BC. Seperti Butika sampaikan tadi ya, AB itu pasti sama dengan BC karena dihubungkan oleh sudut yang sama, yaitu 90 dan 45 ya, atau memiliki perbandingan 1 banding 1. Maka panjang BC otomatis sama dengan AB, sehingga BC-nya 12 cm. Kita tinggal mencari AC-nya. Nah, menggunakan perbandingan, yaitu AC ya yang ditanyakan dengan yang diketahui. Yang diketahui di soal adalah yang AB. Berarti AC banding AB. AC memiliki perbandingan akar 2 dan AB memiliki perbandingan 1, sehingga AC banding AB sama dengan akar 2 banding 1. Bisa dituliskan ke bawah seperti ini. AC per AB sama dengan akar 2 per 1.
Kemudian AC per 12 ya, karena AB-nya 12, sama dengan akar 2 per 1. Kali silang AC kali 1 sama dengan akar 2 kali 12. Sehingga AC kali 1 itu AC, akar 2 kali 12 adalah 12 akar 2. Sehingga panjang AC adalah 12 akar 2. Sudah selesai videonya. Semoga bermanfaat. Jika kalian masih bingung atau kurang memahami, boleh diputar-putar ulang videonya sampai kalian paham ya. Semangat belajar dan tetap mengaji. Jaga kesehatan. Butik akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.